di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Banyak orang mulai mencari cara untuk menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan rumah. Salah satu peluang yang sering dianggap sepele, tapi ternyata memiliki potensi besar, adalah budidaya stroberi skala rumahan. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa stroberi hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu dingin. Tapi Fania, dengan teknik yang tepat, stroberi juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah, bahkan dalam pot atau polybag. Inilah yang membuat usaha ini sangat fleksibel, bisa dimulai oleh siapa saja, termasuk pemula. Yang menarik dari stroberi adalah harga jualnya yang relatif stabil. Berbeda dengan komoditas lain seperti cabai atau tomat yang harganya bisa naik turun drastis, stroberi cenderung memiliki pasar yang konsisten. Permintaan selalu ada, mulai dari pasar tradisional, supermarket, hingga kebutuhan kafe dan usaha minuman kekinian. Langkah pertama dalam memulai budidaya stroberi adalah memilih bibit yang berkualitas. Bibit bisa didapat dari anakan stolen atau membeli bibit siap tanam. Pastikan bibit sehat, tidak layu, dan memiliki akar yang kuat. Ini penting, karena kualitas bibit sangat menentukan hasil panen nantinya. Setelah itu, kita siapkan media tanam. Campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar bisa menjadi pilihan yang bagus. Media harus gembur, tidak becek, dan memiliki drainase yang baik. Stroberi tidak suka kondisi terlalu basah karena bisa menyebabkan akar busuk. Penanaman bisa dilakukan di pot, polybag, atau bahkan sistem vertikal untuk menghemat tempat. Ini menjadi keunggulan besar, terutama bagi yang memiliki lahan terbatas. Dengan sedikit kreativitas, halaman sempit pun bisa disulap menjadi kebun stroberi yang produktif. Perawatan stroberi sebenarnya tidak terlalu rumit. Penyiraman cukup dilakukan secara rutin, tapi jangan berlebihan. Pemupukan bisa dilakukan setiap beberapa minggu menggunakan pupuk organik atau pupuk khusus buah. Selain itu, penting juga untuk memangkas daun-daun tua agar pertumbuhan tanaman tetap optimal. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sinar matahari. Stroberi membutuhkan cahaya yang cukup, sekitar 6 hingga 8 jam per hari. Jika ditanam di dataran rendah, usahakan tanaman tidak terkena panas berlebih dengan memberikan naungan paranet. Memasuki masa berbunga, disinilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Bunga stroberi akan berubah menjadi buah yang cantik berwarna merah segar. Dalam waktu sekitar 3-4 bulan sejak tanam, kita sudah bisa mulai panen. Dan yang paling menarik, stroberi adalah tanaman yang bisa berbuah berkali-kali. Artinya, sekali tanam, kita bisa menikmati hasil panen dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini tentu sangat menguntungkan, terutama untuk usaha skala rumahan. Dari sisi pemasaran, peluangnya juga sangat luas. Kita bisa menjual langsung ke tetangga, pasar, atau memanfaatkan media sosial. Bahkan, konsep petik sendiri di rumah bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kapan waktu terbaik untuk menyiram? Kapan harus menambah pupuk? Dan bagaimana cara menjaga tanaman tetap sehat? Pengalaman ini sangat berharga. Karena tidak semua bisa didapat hanya dari teori, justru praktik langsunglah yang akan membuatmu semakin ahli. Ketika hasil panen mulai stabil, disinilah peluang usaha benar-benar terbuka lebar. Kamu bisa mulai menghitung potensi keuntungan. Misalnya, dari beberapa puluh pot saja, jika dirawat dengan baik, hasilnya sudah bisa dijual secara rutin. Bayangkan jika jumlahnya diperbanyak secara bertahap dari 20 pot menjadi 50, lalu 100 pot. Penghasilan pun ikut meningkat tanpa terasa. Selain menjual buah segar, kamu juga bisa mengembangkan produk turunan. Stroberi bisa diolah menjadi jus, selai, topping dessert, bahkan dijadikan bahan minuman kekinian yang saat ini sedang tren. Nilai jualnya pun bisa lebih tinggi dibandingkan hanya menjual buah mentah. Tidak berhenti di situ,
Kamu juga bisa membangun branding sendiri. Misalnya dengan memberi nama usaha, membuat kemasan sederhana, dan memasarkan melalui media sosial. Di era digital seperti sekarang, bahkan usaha kecil dari rumah pun bisa dikenal luas jika dipasarkan dengan cara yang tepat. Konsumen saat ini juga cenderung menyukai produk yang fresh, sehat, dan ditanam secara langsung tanpa bahan kimia berlebihan. Ini bisa menjadi nilai tambah yang sangat kuat. Kamu bisa menonjolkan bahwa stroberi yang kamu tanam adalah hasil budidaya rumahan yang lebih alami dan terjaga kualitasnya. Dan satu hal yang sering tidak disadari, usaha seperti ini juga bisa menjadi peluang konten. Serius mulai dari tanam, perawatan, hingga panen bisa kamu dokumentasikan dan dibagikan di YouTube atau media sosial lainnya. Selain menambah penghasilan dari penjualan buah, kamu juga berpotensi mendapatkan penghasilan tambahan dari konten. Jadi, satu langkah kecil menanam stroberi sebenarnya bisa membuka banyak pintu rezeki sekaligus. Namun tentu saja, setiap usaha pasti memiliki tantangan. Kadang tanaman bisa terserang hama, pertumbuhan tidak maksimal, atau cuaca yang tidak mendukung. Tapi disitulah proses belajar terjadi. Jangan mudah menyerah, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Yang terpenting adalah konsistensi. Tidak perlu langsung besar di awal, yang penting terus berjalan. Rawat tanaman setiap hari, perhatikan perkembangannya, dan nikmati setiap prosesnya. Karena dari hal sederhana inilah, perlahan-lahan kamu bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Bayangkan beberapa bulan ke depan. Halaman rumahmu sudah dipenuhi tanaman stroberi yang subur, buahnya bergelantungan, dan setiap minggu kamu bisa panen. Bukan hanya untuk konsumsi sendiri, tapi juga untuk dijual dan menghasilkan uang. Dan pada titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa budidaya stroberi bukan sekadar aktivitas menanam, tapi sudah berubah menjadi bagian dari gaya hidup. Setiap pagi kamu mengecek tanaman, melihat perkembangan buah, merasakan kepuasan kecil yang perlahan berubah menjadi kebiasaan positif. Seiring bertambahnya pengalaman, kamu juga akan mulai menemukan cara yang lebih efisien. Mungkin kamu mulai mencoba sistem hidroponik sederhana atau membuat rak vertikal agar jumlah tanaman bisa bertambah tanpa memakan banyak tempat. Disinilah kreativitas benar-benar berperan bagaimana memaksimalkan hasil dari lahan yang terbatas. Bahkan, kamu bisa mulai berbagi pengalaman dengan orang lain. Tetangga yang awalnya hanya melihat, bisa jadi tertarik untuk ikut menanam. Dari situ, bukan tidak mungkin kamu membangun komunitas kecil atau bahkan membuka peluang usaha baru seperti menjual bibit, stroberi atau paket starter kit untuk pemula. Dan ketika orang lain mulai mengikuti jejakmu, disitulah kamu tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga menjadi inspirasi. Sesuatu yang dimulai dari halaman rumah ternyata bisa berdampak lebih luas. Di sisi lain, kamu juga akan belajar tentang pentingnya menjaga kualitas. Karena ketika sudah mulai menjual, konsumen akan kembali jika mereka puas. Buah yang segar, rasa yang manis, dan tampilan yang menarik akan menjadi kunci agar pelanggan tetap setia. Kamu juga bisa mulai membuat sistem sederhana, seperti jadwal panen, pencatatan hasil, hingga pengelolaan keuangan. Meskipun skalanya masih rumahan, tapi jika dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh lebih maksimal. Perlahan tapi pasti, usaha kecil ini akan mulai terasa serius. Bukan lagi sekadar coba-coba, tapi sudah menjadi sumber penghasilan tambahan yang nyata. Dan dari sinilah, pintu menuju usaha yang lebih besar mulai terbuka. Mungkin hari ini masih puluhan pot. Besok bisa jadi ratusan. Dan suatu saat, bukan tidak mungkin kamu memiliki kebun stroberi yang lebih luas dengan hasil panen yang terus meningkat. Yang membedakan hanyalah satu, apakah kamu mau memulai dan bertahan atau berhenti di tengah jalan. Karena banyak orang punya keinginan, tapi hanya sedikit yang benar konsisten menjalankan.
Jadi, jika kamu sudah sampai di titik ini mendengar, memahami, dan mulai tertarik, jangan biarkan semuanya berhenti sebagai wacana. Ambil langkah kecil hari ini. Mulai tanam 1 pot, 2 pot, atau berapapun yang kamu bisa. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting bergerak. Dan untuk kamu yang ingin serius menjadikan ini sebagai sumber penghasilan, jangan lupa terus belajar. Cari informasi, lihat pengalaman orang lain, dan jangan takut mencoba hal baru. Karena dunia pertanian, sekecil apapun skalanya, selalu punya ruang untuk berkembang bagi mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal penting yang perlu kamu tanamkan sejak awal keberhasilan dalam budidaya stroberi. Atau usaha apapun, bukan ditentukan dari seberapa besar kamu memulai, tapi seberapa konsisten kamu menjalaninya. Akan ada hari di mana tanamanmu tidak tumbuh sesuai harapan. Akan ada momen di mana hasil panen tidak sebanyak yang kamu bayangkan. Bahkan mungkin kamu sempat merasa ragu, apakah ini benar bisa menghasilkan? Itu semua wajar. Karena setiap proses menuju hasil pasti melewati fase belajar. Dan justru dari situlah mental dan pengalamanmu akan terbentuk. Jangan jadikan kegagalan kecil sebagai alasan untuk berhenti. Tapi jadikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki langkah ke depan. Ingat, banyak petani sukses hari ini dulunya juga memulai dari nol. Dari mencoba, gagal, mencoba lagi, hingga akhirnya menemukan pola yang tepat. Begitu juga dengan kamu. Selama kamu mau terus belajar, memperbaiki, dan tidak menyerah, maka peluang untuk berhasil akan selalu ada. Dan yang paling indah dari budidaya stroberi ini adalah, kamu tidak hanya menanam untuk menghasilkan uang, tapi juga menanam harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih produktif dari rumah sendiri. Bayangkan suatu hari nanti, ketika orang lain mulai bertanya, gimana caranya kamu bisa punya penghasilan dari rumah? Kamu bisa menjawab dengan bangga. Semua dimulai dari menanam stroberi. Itulah kekuatan dari langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Akhir kata, semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan hanya menjadi inspirasi, tapi juga menjadi awal dari tindakan nyata. Karena ide tanpa aksi tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Mulailah hari ini, mulailah dari yang kamu punya. Dan percayalah, setiap proses kecil yang kamu jalani akan membawa kamu lebih dekat ke hasil yang kamu impikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan membuka peluang baru untuk kamu dan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya seputar pertanian, usaha rumahan, dan cara sederhana menghasilkan cuan dari sekitar kita. Salam sukses dan selamat mencoba. Semoga halaman kecilmu segera berubah menjadi ladang rezeki yang tak terduga.